Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Perokter Emalianti dengan NPM 201100243 dari kelas D jurusan. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Nabi kemudian membangun masjid. Masjid tersebut dinamakan Masjid Nabawi, yang dijadikan sebagai pusat pembinaan bagi Nabi dan para sahabatnya. Di samping itu, masjid juga dijadikan tempat berdakwah Islamiyah dan mengajar para sahabat. Para sahabat senantiasa sholat berjamaah di masjid dan mencari ilmu bersama Nabi Muhammad SAW. Sebagian sahabat bahkan tinggal di serambi masjid dengan penuh ketekunan memahami agama secara tafaqquh fiddin. Mereka yang tinggal di serambi masjid disebut as-suffah. Dalam memahami agama, sebagian sahabat menjadi penghafal hadis, seperti Abu Hurairah. Para sahabat pun tidak segan bertanya. Karena itulah kaum muslim Madinah disebut sebagai Ansar atau penolong. Kaum Ansar merelakan rumah, hewan peliharaan, uang, gandum, dan tanah perkebunannya dibagi dengan saudara-saudara sesama muslim yang baru berhijrah. Sikap dermawan inilah yang semakin mengokohkan persaudaraan di antara mereka. Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah agar saling menghormati dan menyayangi. Bagi yang muda harus menghormati yang tua, dan yang tua menghasini yang muda. Anak-anak harus taat dan hormat kepada kedua orang tuanya, sementara orang tua menyayangi anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun perempuan. Rasulullah SAW menyetarakan atau menyamakan dengan adil antara anak laki-laki dan perempuan. Anak perempuan tidak boleh dipandang sebelah mata apalagi dibunuh, sebagaimana budaya jahiliyah di masa lalu. Rasulullah SAW melarang keras sahabatnya saling mencaci dan memfitnah, karena fitnah termasuk dosa besar. Mencaci maki juga dilarang karena menyebabkan pertengkaran. Rasulullah SAW juga menekankan kebersihan di lingkungan masyarakat Madinah. Dengan demikian, lingkungan masyarakat Madinah juga bersih dan indah. Yang ketiga, ada pembinaan bidang ekonomi. Rasulullah Muhammad SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi dengan memperdayakan potensi umat Islam di Madinah. Di antaranya, yang pertama, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat yang mempunyai keahlian bercocok tanam menggarap lahan milik sahabat lainnya. Prinsip yang diajarkan adalah melalui pengajaran lahan dari pemilik lahan kepada si penggarap dengan pembagian hasil panennya, yang dikenal dengan istilah muzahrah atau mukhabarah. Dengan demikian akan terjadi kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Kota Madinah pun menjadi salah satu penghasil kurma atau tamar terbesar. Yang kedua, Rasulullah SAW membagi jumlah lahan kepada sahabat yang mempunyai lahan untuk tempat tinggal maupun bertani. Dengan demikian, terjadi pemerataan kepemilikan lahan. Para sahabat memanfaatkan lahan tersebut dengan bercocok tanam, berkebun, dan bertani. Yang ketiga, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat mendirikan pasar. Rasulullah SAW sendiri yang mengawasi pengelolaan pasar ini, sehingga menjadi pusat perekonomian di Madinah. Hal ini karena Rasulullah SAW menekankan, yang satu, perdagangan harus jujur, karena berdagang dengan jujur adalah jihad. Sebaiknya berdagang dengan menipu adalah perbuatan jahat. Yang kedua, pasar bebas dari restribusi atau sewa. Dengan demikian akan mengurangi harga barang yang dijual. Yang ketiga, Rasulullah SAW melarang monopoli barang dagangan, sehingga saat ditemukannya sebuah los pasar yang memonopoli barang dagangan, beliau menyuruh agar membakarnya. Dalam Islam, monopoli akan merusak tatanan ekonomi dan merusak harga. Yang keempat, Rasulullah SAW mendirikan Baitul Mal dan mengatur distribusi atau pembagian zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, umat Islam yang mampu akan berbagi dengan umat Islam yang tidak mampu. Dengan adanya Baitul Mal, Rasulullah SAW juga bisa membiayai urusan pemerintah dan kemasyarakatan di Madinah. Yang kelima, Rasulullah SAW menerapkan pajak atau jizyah bagi penduduk Yahudi sebesar 1 dirham per tahun bagi setiap laki-laki dewasa. Rasulullah SAW juga menerapkan bea masuk bagi barang yang datang dari luar Madinah. Hal ini untuk menambah pemasukan negara sekaligus melindungi atau proteksi barang lokal milik penduduk Madinah. Hasil bea ini masuk untuk kepentingan masyarakat Madinah. Yang keempat, ada pembinaan bidang pertahanan.
Perkembangan Islam di Madinah sangat pesat. Berbagai aspek kehidupan masyarakat Madinah, baik bidang agama, sosial, maupun ekonomi, berhasil membawa masyarakat Madinah sejahtera lahir batin. Rasulullah SAW juga membangun pemerintah Madinah dengan prinsip musyawarah, sebagaimana tuntutan Al-Quran. Keberhasilan ini membuat kaum kafir Quraisy tidak suka dan merasa terancam. Hal ini menyebabkan mereka menyusun rencana memusuhi dan menyerang Islam. Sebagai pimpinan, Rasulullah SAW mengetahui ancaman ini, sehingga beliau mengajak para sahabat untuk berjihad mempertahankan diri dari ancaman musuh. Sejumlah ancaman kaum kafir Quraisy benar-benar dilancarkan kepada kaum muslimin di Madinah, sehingga terjadilah perang antara kaum muslimin dan kaum kafir. Nah, peristiwa perang yang terjadi antara lain, yang pertama ada Perang Badar yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah atau 624 Masehi. Perang ini terjadi di dekat sumur milik Badar. Tentara Islam berjumlah 314 orang, sementara tentara kafir berjumlah 1.000 orang yang dipimpin Abu Jahal. Peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslim. Abu Jahal ikut tewas dalam peperangan ini. Mendengar kekalahan kafir Quraisy, Abu Lahab sakit dan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang besar atas pertolongan Allah. Yang kedua ada Perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah atau 625 Masehi. Dibuktikan Uhud. Tentara Islam berjumlah 700 orang, sedangkan tentara kafir berjumlah 3.000 orang yang dipimpin Khalid bin Walid. Awalnya tentara Islam berjumlah 1.000 orang, namun sebanyak 300 orang kaum munafik pimpinan Abdullah bin Ubay mengundurkan diri. Rasulullah SAW kemudian mengatur strategi dengan memerintahkan pasukan pemanah berada di atas bukit untuk menjaga garis belakang pertahanan dan menjaga jangan turun sebelum diperintahkan turun. Nabi memilih 50 orang pemanah ahli di bawah pimpinan Abdullah bin Jabir. Perang berlangsung sengit dan kaum muslimin hampir memenangkan peperangan. Namun pasukan panah di atas bukit turun ke bawah sebelum diperintahkan Rasulullah SAW. Mengetahui pasukan panah turun, pasukan kafir yang sudah hampir kalah menyerang kembali. Pertahanan pasukan Islam runtuh dan kalah. Rasulullah SAW sendiri terluka. Yang ketiga ada Perang Khandaq yang terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Khandaq artinya parit. Disebut Perang Khandaq karena sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah SAW agar membuat parit mengelilingi kota Madinah untuk menahan serangan kaum kafir Quraisy. Rasulullah SAW menerima usulan ini, sehingga beliau memerintahkan para sahabat membuat parit. Perang ini juga disebut Perang Ahzab. Disebut Ahzab karena pasukan kafir terdiri dari berbagai suku yang bersatu menyerang Madinah yang berjumlah 10.000 orang. Mereka dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, sementara pasukan Islam berjumlah 3.000 orang. Namun karena terhalang parit, pasukan kafir tidak bisa masuk ke Madinah karena menggelar kemah untuk mengepung Madinah. Pengepungan berlangsung selama sebulan yang menyebabkan kaum muslimin Madinah kekurangan bahan makanan sehingga mengganjal perut dengan batu. Allah SAW mengirim angin ribut yang menghancurkan perkemahan kaum kafir. Mereka pun pulang kembali dan Madinah pun lepas dari ancaman serangan musuh. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.